Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Brio RS. Di video kali ini kita akan membahas Brio RS, dan ini merupakan sebuah hatchback compact yang paling laris di Indonesia tentunya. Nah, ini merupakan Brio generasi kedua dan ada beberapa perubahan yang saya rasa ini adalah improvement yang sangat baik untuk Brio. Terutama di bagian depan. Nah, di bagian depan dia untuk lampu dan kap mesin ini sebenarnya ngambil dari Honda Mobilio. Mulai dari kap mesin sampai ke lampunya ini yang bentuk kotak. Ini sebenarnya favorit saya karena bentuknya itu benar-benar agresif dan juga cantik. Tapi untuk bagian bumper ke bawah ini masih sama seperti Brio yang generasi pertama yang sudah facelift. Bumpernya masih sama, terus ada fog lamp yang masih menggunakan halogen. Nah, perubahannya di bagian sini, di grillnya, kalau yang tipe RS dia menggunakan aksen black glossy dan ada emblem RS nya tentunya. Tetapi kalau untuk yang tipe di bawahnya seperti Satya yang tipe S dan tipe E ini menggunakan warna chrome. Yang RS sebenarnya ini nggak masuk ke segmen LCGC, tapi untuk yang Brio Satya itu masuk ke segmen LCGC. Nah, untuk variannya itu mulai dari S itu ada yang manual, dan untuk yang E dia ada yang manual dan CVT, terus yang RS juga ada yang manual dan CVT. Memang rentang harganya agak sedikit jauh antara yang E dengan RS karena ini memang nggak masuk ke segmen LCGC. Mesin yang digunakan oleh Honda Brio RS ini sama seperti generasi sebelumnya. Unitnya menggunakan mesin 1200 cc dengan tenaga 90 PS dan torsi 110 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui pilihan transmisi manual 5 speed dan juga ada otomatis CVT. Untuk ruang mesin sendiri di sini cukup rapi. Terus di sini ada modul ABS, dan untuk ruang mesin sendiri ini belum dicat warna bodi, tapi sudah cukup rapi. Kekurangannya adalah di sini belum tersedia peredam. Ban ini berukuran 15 inci dengan ukurannya ini 185 R15. Bannya menggunakan Brixton dan ini bannya cukup proporsional dengan mobilnya. Untuk varian yang Satya yang di bawah ini dia menggunakan velg berukuran 14 inci, dan ini desainnya sendiri ini dual tone, sedikit mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Terus di bagian pintu depan ini sebenarnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Di bagian bawah ada side skirt untuk yang varian RS, dan untuk spion ini ada dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED. Nah, di bagian belakang ini adalah spot yang paling berubah dari Honda Brio, karena di sini adalah sisi positif dari generasi kedua, penambahan akomodasi bagasi dan juga penumpang di bagian belakang ini sangat positif dan menjadikan kapasitas kelegaan kabin di baris kedua ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ini adalah sisi positif dari Brio generasi kedua. Ini varian RS, dan varian RS itu kelihatan speknya tuh benar-benar dibuat komplit. Jadi mulai dari spoiler, ini spoilernya ini cantik. Untuk varian yang Satya belum mendapatkan spoiler seperti yang RS, dan di bagian bawah ini seperti ada diffuser yang menambah kesan sporty pada mobilnya. Nah, di sini untuk kaca belakang memang belum dilengkapi dengan defogger belakang, tapi sudah ada wiper belakang. Untuk lampunya sendiri di sini masih halogen, termasuk juga lampu sen dan juga lampu mundurnya. Untuk pembukaan bagasi di Brio generasi terbaru ini sudah menggunakan tombol elektrik di bagian sini. Dan untuk kapasitas bagasinya sendiri karena penambahan panjang dan juga desain yang agak sedikit lebih baik daripada generasi sebelumnya, membuat kapasitas bagasi di bagian belakang ini menjadi lebih lega. Terutama ini sedikit lebih rendah ke bawah, tapi memang tidak terlalu panjang. Ini fungsinya untuk membawa barang yang cukup tinggi. Ini cukup akomodatif di bagian bagasi Honda Brio Satya, Brio RS. Termasuk juga Brio Satya juga sama untuk akomodasi bagasinya. Untuk pelipatan jok di baris kedua, ini pelipatannya tidak bisa dibagi dua atau 50-50 atau 40-60. Pelipatannya hanya langsung satu seperti ini. Tapi ini menambah kelegaan bagasi untuk membawa barang-barang yang cukup panjang di bagian belakang ini. Nah, ini untuk bagasinya, ini sebenarnya udah sangat panjang ke dalam, tapi di bawah sini dia masih dapat
baterai pemisah lagi, dan ada ban serep. Ban serepnya ini ukurannya sedikit berbeda daripada yang ban digunakan di keempat rodanya. Ukurannya ini 175 65, ringnya ring 14, jadi agak sedikit berbeda dari keempat roda yang digunakan. Dan velgnya juga masih velg kaleng. Oke, sekarang di dalam kabin Brio RS. Nah, perubahannya sebenarnya nggak banyak ya. Desain dashboardnya ini masih sama seperti Brio yang generasi sebelumnya yang sudah facelift. Desainnya mirip-mirip kayak Honda Mobilio, BRV, dan juga Brio. Nah, perbedaannya adalah yang varian RS di sini ditambahin aksen-aksen warna orange. Terus di sini juga warna orange. Sebenarnya ini cocoknya kalau mobil Brio RS-nya itu berwarna orange. Jadi senada dengan warna color di bagian luarnya. Tapi semua warna, mau warna putih, merah, atau hitam, yang warna RS-nya tetap aksennya ini berwarna orange. Nah, untuk segi door tune sama ya. Di sini tidak ada perubahan soft touch, plastik semua. Terus door handle, pintu, pengaturan jendela itu masih sama seperti generasi sebelumnya. Nah, setirnya juga sebenarnya ini masih sama. Di sebelah kiri ini ada audio steering switch, dan setirnya sendiri ini belum dilapis kulit. Ini masih cukup empuk ya, plastik yang empuk. Di sini juga untuk pengaturan setirnya masih seperti generasi sebelumnya, yang pengaturannya hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Untuk joknya sendiri ini bahannya ini fabric dengan aksen-aksen warna orange juga, dan pengaturan kursi di sisi driver ini sama, ini masih cuma bisa reclining dan juga maju mundur secara manual. Untuk transmisi di sini yang kita review ini transmisinya manual 5 speed, dan untuk rem parkir sama diisi secara manual. Dan di bagian atas, nah ini sisi positifnya untuk yang RS, dia kesan sportinya itu masuk sampai ke dalam kabin. Plafonnya ini berwarna hitam, jadi kalau yang Satya ini plafonnya berwarna beige atau putih, tapi kalau yang RS ini kesan sportnya masuk sampai ke dalam, dia warnanya hitam. Nah, terus di sini di sisi penumpang depan ada sun visor yang dilengkapi dengan kaca, tapi belum ada lampu dan penutupnya. Sama di bagian sini juga ada kaca, tapi belum ada penutupnya. Tapi untuk sun visornya memang sedikit tipis. Untuk mobil yang harganya udah sampai 200 juta lebih sedikit. Di tengah ini ada spion yang sudah di naik, tapi masih manual. Dan untuk bagian tengahnya ini unitnya model seperti mirip-mirip dengan Honda Mobilio juga, BRV pun sama. Dan di sampingnya ada aksen black glossy. Di sisi sebelah kanannya ada tombol hazard, dan AC-nya tetap sama menggunakan AC digital, dan ada pengaturan arah semburan. Nah, pengaturan arah semburan ini cukup berguna sih kalau menurut saya, karena memang dia tidak ada defogger belakang dan depan. Dia bisa mengatur ke arah depan dan juga ke arah kaki. Let's say itu kalau di Toyota, bahkan di Toyota Rush yang sudah pengaturannya itu digital, dia masih belum ada pengaturan yang arah semburannya ke kaki. Mobil Honda tuh untuk segi-segi praktisan dan juga fungsional ini bagus. Oke, ini kuncinya masih sama seperti generasi sebelumnya, masih dengan colokan putar. Nah, untuk speedometernya sendiri di sini masih sama juga. Di sebelah kanan itu ada RPM, di tengah ada speedometernya, di sebelah kiri kanan itu ada indikator bensin, dan semuanya ini masih secara analog. Terus MID-nya di sini masih sederhana juga, cuman ada trip A, average, udah cuman itu aja. Jadi nggak sangat simpel. Ada auto, trip A, trip B pun malah tidak ada, langsung ke average, dan range pun juga tidak ada di sini. Oke, di pengaturan lampu masih manual, wiper pun sama masih manual. Di sebelah kanan ini ada beberapa tombol dummy. Sebenarnya ini kalau yang di Honda Mobilio ada tombol engine start, dan tombol dummy ini biasanya kalau di Honda Mobilio juga ada stability control. Tapi di mobil ini belum ada stability control ataupun traction control. Nah, di bagian bawah ini ada untuk soket 12 volt, bisa untuk charger, tapi memang tidak ada USB port. Di bagian tengah sini, di bagian agak ke belakangnya ada satu buah cup holder dan dua buah cup holder di bagian sisi
depan transmisi. Nah, untuk laci penyimpanan di sini lumayan besar, dan di dalam laci sini ada juga untuk colokan USB. Jadi di head unitnya ini nggak ada colokan USB-nya coloknya dari sini. Jadi ada satu lah ya untuk colokan handphone kalian, gadget. Oke, head unitnya ini sebenarnya masih sama aja ya dengan Honda lainnya. Responnya nggak terlalu cepat. Ini ada radio. Oke, di sini bisa Bluetooth juga. Ada AUX-nya ini dari sini, dan lengkap lah kalau untuk pengaturan untuk multimedia zaman sekarang. Nah, di sini saya lihat ada kamera ya. Kamera, saya lihat dulu. Coba saya hidupin mesinnya. Oke, suara mesinnya agak sedikit halus, dan kita coba masukin ke kamera mundur. Apakah ada kamera mundur? Oke. Oh, Honda Brio-nya ini belum ada kamera mundur, tapi di bagian sini dia ada settingan untuk kamera, tapi tidak ada kamera mundur di sini. Mungkin ini adalah head unit yang digunakan juga di Honda Mobilio atau Honda BR-V. Oke, untuk posisi mengemudi sebenarnya ini cukup ergonomis. Untuk tinggi saya yang 170 cm, walaupun tidak ada pengaturan ketinggian, cukup ergonomis. Posisi kaki dan juga posisi sandaran sudah cukup ergonomis. Dan yang saya suka lagi di interior Honda Brio atau Honda lainnya, yaitu terasa lega. Jadi dashboard ini panjang ke depan, membuat kita tuh sebagai pengemudi terasa mobil ini tuh lebih mewah dan lebih sporty, dan juga terasa lebih lega karena dashboardnya ini panjang. Oke, sekarang kita coba lihat akomodasi penumpang di baris kedua. Oke, untuk di baris kedua ini untuk tinggi saya yang 170 cm, untuk ruang kaki lega. Ini sudah saya set untuk posisi mengemudi saya. Ruang kaki ini lega, lebih lega dari generasi sebelumnya, karena generasi sebelumnya itu untuk di baris kedua ini sangat sempit sekali. Ini lega, ini bisa bersaing dengan rivalnya misalnya Toyota Calya kan. Kabin belakang memang terkenal lega, ini juga sangat lega. Terus headroom ini masih memadai tinggi saya, dan di bagian belakang sini positifnya adalah dia sudah mempunyai 3 headrest yang adjustable. Dan seat beltnya, tapi kalau untuk penumpang tengah masih 2 titik, kalau yang sisi penumpang kanan dan kiri ini sudah 3 titik. Tadi kan memang belum ada armrest, dan saya lupa bilang tadi di kursi penumpang depan untuk yang RS sekarang dia headrestnya ini sudah terpisah, tapi kalau untuk yang Satya masih menyatu headrestnya. Ini menambah kesan premium lagi kepada Honda Brio RS ini, karena memang ini adalah varian yang paling tingginya. Nah, kesannya lagi di sini adalah ruang kabinnya itu terasa sangat mewah, dan juga dikarenakan plafonnya ini berwarna hitam. Dan di bagian sini ada hand grip. Terus untuk door trim sama seperti di depan, masih full plastik, dan ada aksen lagi warna orange di bagian door trimnya. Dan juga kalau untuk joknya ya, counter joknya, nah ini saya suka jok di baris kedua ini lebih empuk daripada yang di depan. Jadi untuk sandarannya ini benar-benar empuk. Saya suka sekali untuk jok di baris kedua Honda Brio ini. Tapi memang untuk segi kerebaannya ini nggak bisa diatur lagi, ini fix seperti ini aja, dan nggak bisa maju mundur juga, tapi udah memadai sih. Nah, untuk duduk di baris tengah ya, ini di tengah memang agak sedikit lebih tinggi, tapi untuk sandarannya ini sama, cukup empuk juga, tapi memang tidak seempuk yang di kanan dan di kiri. Untuk kaki ini memang tunelingnya tidak terlalu tinggi, jadi kaki bisa cukup nyaman di sini, dan legroom juga masih sangat memadai. Kurangnya di sini adalah tidak ada USB slot untuk penumpang di bagian belakang. Oke, untuk kesimpulan dari baris kedua ini, Brio RS ini ataupun Brio Satya memiliki kelegaan kabin yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, dan juga joknya lebih nyaman dan lebih empuk. Oke, kesimpulan di video kali ini adalah mobil ini, Brio RS, merupakan compact hatchback yang sangat diminati di pasaran Indonesia sekarang, dan memang mobil ini sangat asik untuk dikendarai di dalam kota, terutama untuk yang generasi terbaru ini memiliki akomodasi penumpang yang lega di baris kedua, dan juga akomodasi barang di bagasi yang sangat
lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang ingin lihat unit Brio RS ini atau yang ingin tanya-tanya tentang produk Honda lainnya, bisa lihat di kolom deskripsi, kontak marketingnya ada di sana, dan atau bisa langsung datang ke dealernya di Honda Tanjung Api-Api Palembang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komentar di bawah mengenai Honda Brio RS. Yang udah punya Brio RS, komentar di bawah bagaimana impresinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.